Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Ini sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kita semuanya, apalagi bagi generasi muda yang akan memimpin negara pada waktu nanti. Sebenarnya acara-acara seperti ini itu sudah dilakukan 10 tahun yang lalu. Karena saya pada tahun 2012 selaku wakil gubernur pada saat itu, saya sudah berpikir bahwa masa depan adalah baterai adalah masa depan. Dan komitmen pikiran itu saya pelihara, saya jaga. Yang pada akhirnya setelah saya pensiun, saya mendirikan yang namanya Mobil Anak Bangsa. Itulah perjalanan saya di sektor electrical vehicle. Jadi komitmen itu memang sudah lama saya jaga. Hadirin sekalian, pada hari Selasa yang lalu, kantor Kepala Staf Presiden telah menerima Direktur Country World Bank Indonesia dan Timor Leste. Ada satu hal yang sangat menarik dalam pertemuan itu, ya, bahwa ini statement yang sangat baik bagi kita semuanya. Tren ke depan pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen negara tersebut atas green economy. Itu. Jadi pertumbuhan suatu negara, pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen pemerintahan itu atas green economy. Dan dinyatakan bahwa Indonesia itu sudah on the track dalam konteks itu. Ini sungguh menarik, tepuk tangan dulu dong. Saya akan urai ini on the track-nya seperti apa. Jadi mohon maaf, ini saya berbicara dulu sebagai Kepala Staf Presiden ya. Nanti baru sebagai Ketua Periklin. Hadirin sekalian, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam konteks green economic ini ya. Bagaimana transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dijalankan secara nyata oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Nanti akan terlihat apa nyatanya itu. Berbagai kebijakan pemerintah diantaranya yang berkaitan dengan pemulihan lahan yang rusak. Berikutnya pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan dan pembentukan lembaga yang berkaitan dengan perbaikan lahan. Seperti diantaranya Badan Gambut, ya, restorasi gambut. Itu nyata-nyata telah menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan dalam pengendalian karbon emisi. Berikutnya, penurunan emisi ini ternyata sangat menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Ini pernyataan dari World Bank, ya. Khususnya dalam bentuk peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan kesehatan, dan berkurangnya potensi kehilangan pendapatan akibat kematian yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Bukti aksi nyata atas ekonomi hijau ini adalah mampu menurunkan laju deforestasi Indonesia. Angka kebakaran hutan kita telah turun 88%, hadirin sekalian. Dulu kebakaran hutan kita sangat tinggi. Ini dengan upaya yang sangat keras, ada penurunan yang sangat signifikan. Berikutnya, rehabilitasi mangrove. Pada tahun 2024 kita menuju ke 600.000 hektar. Itu targetnya pemerintah. Berikutnya lagi, ya. Ke depan kita juga akan membangun 30.000 hektar kawasan industri hijau. Dan diharapkan nanti akan menghasilkan ada 9.000 megawatt di sana. Kita mengarah kepada penggunaan energi baru terbarukan 23%. Ini luar biasa. Mari kita lihat dari sisi kebijakan. Hadirin sekalian bahwa dalam rangka menuju zero emission,
di dalam RPJMN kita, rencana pembangunan jangka menengah, telah menetapkan bahwa pengendalian perubahan iklim menjadi salah satu yang diprioritaskan. Dan Indonesia juga sangat komit bahwa Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement yang merupakan konvensi untuk menghadapi perubahan iklim dunia. Ini langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah, sangat real. Berikutnya, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2016. Mohon maaf, 2021. Diikuti lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021. Isinya adalah bagaimana target penurunan emisi gas kaca atau emisi. Emisi gas rumah kaca itu telah ditentukan targetnya oleh pemerintah melalui undang-undang itu dan peraturan pemerintah nomor 98 tadi. Targetnya ya 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional sampai pada tahun 2030. Tetapi hadirin sekalian, bahwa Presiden Jokowi pada kemarin mengikuti pertemuan G7 di Hiroshima, beliau meningkatkan target itu yang tadinya 29% menjadi 31,89% untuk upaya sendiri dan dari 41% menjadi 43,25% dukungan internasional. Ini sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Presiden memiliki target-target yang sangat clear dan berani. Itu. Berikutnya, saya juga ingin menyampaikan dalam pertemuan G20 kemarin seperti apa sih bahasan tentang green energy ini. Indonesia di G20 menjadi keketuaan G20. Di dalam pertemuan G20 ada 3 isu yang menjadi prioritas transisi energi. Yang pertama adalah securing energy accessibility. Yang kedua, smart and clean technology scaling up. Dan yang ketiga adalah advancing energy financing. Negara-negara G20 juga sepakat untuk percepatan transisi energi dengan mempertimbangkan keuntungan bagi semua pihak tanpa ada yang tertinggal dalam prosesnya melalui skema Just Energy Transition Partnership atau JETP. Itu pertemuan G20 dengan isu-isu yang sangat sensitif. Di antaranya adalah isu transformasi energi. Berikutnya di ASEAN, Indonesia juga baru saja menjadi keketuaan ASEAN di pertemuan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo kemarin dan nanti akan dilanjutkan pertemuan KTT ke-43 di Jakarta. Fokus pada pertemuan Labuan Bajo kemarin adalah achieving sustainable energy security through connectivity atau pencapaian ketahanan energi berkelanjutan melalui interkonektivitas. Dari 3 pertemuan itu, hadirin sekalian, sangat clear bahwa Indonesia sikapnya terhadap ekonomi hijau sangat-sangat clear. Dan kondisi itu telah dilihat oleh World Bank. Jadi kemarin pada saat datang ke KSP menyampaikan hasil riset yang dilakukan di Indonesia atas green economy dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi seperti apa. Kita sudah on the track, alhamdulillah. Selanjutnya,
ini saya berbicara selaku Ketua Periklindo. Hadirin sekalian, untuk mencapai net zero emission pada 2060, kita menuju kepada zero emission, pemerintah juga melakukan langkah-langkah di sektor transportasi, langkah-langkah perbaikan lingkungan di sektor transportasi. Melalui Perpres 55 tahun 2019, yaitu percepatan KBLBB. Tidak cukup di situ, pemerintah menurunkan lagi Inpres nomor 7 tahun 2022 yang sifatnya mandatori kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan mobil listrik di lingkungan kerjanya melalui mobil dinas. Ini langkah-langkah ini telah bergulir, disosialisasikan dengan masif dan cepat. Berikutnya, tidak cukup di situ, Menteri Keuangan juga telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang memberikan sejumlah subsidi dan insentif. Subsidi kepada 200.000 kendaraan sepeda motor yang akan diberikan subsidi. Setiap sepeda motor subsidinya 7 juta rupiah. 7 juta rupiah itu subsidi diberikan kepada pembeli, bukan kepada pengusaha. Sehingga harga itu menjadi lebih ringan bagi para pembeli. Nah, di situ dinyatakan subsidi karena ada sejumlah requirement tertentu. Ada 4 hal yang diinginkan. Di antaranya masyarakat yang masuk kategori menggunakan listriknya 900 watt, itu di bawah itu dapat subsidi. Berikutnya lagi yang dapat kartu-kartu bantuan sosial. BPJS kalau tidak salah ada persyaratannya seperti itu. Jadi memang ini ditujukan kepada masyarakat yang memang memerlukan subsidi. Berikutnya ada insentif. Insentif itu diberikan kepada perusahaan yang memang sudah memiliki komponen TKDN 40%. Baru ada 2 perusahaan yang mendapatkan insentif itu. Bagi para pembeli, itu pajaknya diturunkan, hanya membayar 1%, sehingga yang 10% itu menjadi insentif bagi yang bersangkutan. Itu skema yang telah diberikan, dan pada kesempatan ini saya juga sampaikan bahwa ada aplikasi, ya, aplikasi yang namanya Sisapira. Aplikasi Sisapira itu setiap saat kalau kita mau mengecek atas pertumbuhan populasi pembelian sepeda motor khususnya, sudah berapa banyak, itu kelihatan di situ. Dan kalau Anda ingin membeli, persyaratan-persyaratannya ada juga di situ. Persoalannya hadirin sekalian, pertumbuhan pembelian sepeda motor khususnya sampai dengan saat ini masih lambat. Kemarin terakhir pada rapat, saya pimpin rapat hari Jumat itu, pertumbuhan itu baru 108 sepeda motor yang baru terbeli. Pertanyaannya, kenapa ada keringanan dari pemerintah kok disambut seperti itu oleh masyarakat? Ini ya sedang kita evaluasi, Sepertinya masyarakat belum banyak tahu. Karena apa? Peraturan menterinya baru juga turun. Yang kedua, aplikasi itu juga belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga masyarakat belum bisa bagaimana cara mengakses. Yang ketiga, sepertinya ini belum menjadi konsumsi publik begitu. Kita belum membicarakan ini di mana-mana. Sehingga masih pada bingung, masih menunggu wait and see semuanya. Nah itu, bagi pengusaha, isunya adalah, khususnya bagi para dealer-dealer itu, isunya adalah bahwa apabila saya mau membeli kendaraan listrik, dengan skema itu maka yang berjalan adalah restitusi. Kalau restitusi itu diberlakukan, ada pikiran yang berkembang
wah kalau restitusi nanti akan setahun ini menagihnya. Nah, kemarin sudah kita rapatkan semuanya, ya, dipimpin oleh Pak Luhut, bahwa untuk restitusi ini bisa atau tidak, kalau bisa sebulan atau 2 bulan, kenapa harus setahun, kan begitu. Nah ini semuanya sedang dievaluasi. Intinya hadirin sekalian, kalau bisa semudah-mudahnya bagi masyarakat, kenapa mesti sulit? Itu intinya. Agar apa? Agar kebijakan subsidi yang dicanangkan oleh pemerintah terhadap 200.000 kendaraan sepeda motor ini untuk segera terserap dengan baik. Hadirin sekalian, dalam menuju kepada ekonomi hijau, ternyata ada tantangan kita. Tantangan kita, ya, kita akan melakukan transformasi energi, itu perlu anggaran yang sangat besar. Kalau kita nantinya menuju ke sana, dana yang diperlukan itu kurang lebih 3.799 triliun untuk melakukan transisi energi dan mengatasi pencemaran lingkungan. Cukup besar. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, World Bank kemarin mengingatkan Uni Eropa akan memberlakukan kebijakan pengenaan tarif untuk produk-produk yang dikategorikan sebagai non-green. Ini World Bank sudah mengingatkan. Dan sekali lagi, kita sudah menuju ke sana, maka tugas kita semuanya adalah bagaimana memberikan dukungan, support yang semaksimal mungkin agar isu kebijakan tentang green economic betul-betul mendapat dukungan sepenuhnya dari kita semuanya, dari masyarakat Indonesia. Karena dengan itu bisa dipastikan Indonesia akan memimpin dalam pertumbuhan ekonomi di dunia ke depan. Karena kita sangat komit menuju green economic. Terima kasih pada hadirin sekalian. Dan saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.